Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diwakafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memperjuangkan kalimat yang sama seperti Rasulullah perjuangkan, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesempatan kepada kita, masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita, masih memberi nikmat umur yang panjang, sehingga kita kembali lagi di bulan suci Ramadan ini. Yang kita ketahui bersama bahwasanya di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah SAW sebagai tanda bukti mukjizat beliau. Tidak hanya sebagai mukjizat, tetapi Al-Quran juga dijadikan sebagai pedoman hidup untuk mengatur kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai bangun negara. Kemudian di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala bagi mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat bagi mereka. Dan di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam, sebagaimana hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah, di dalamnya kamu diwajibkan untuk berpuasa. Allah buka pintu-pintu surga dan tutup pintu-pintu neraka, serta syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah, pada tahun ini, bulan Ramadan ini sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena di negeri kita khususnya dan di negeri lain umumnya terjadi sebuah wabah, yang wabah ini sifatnya menular, yaitu pandemi COVID-19. Yang biasanya di bulan Ramadan kita melaksanakan aktivitas sholat tarawih, sholat witir berjamaah di masjid dan di musola, kemudian tadarus Al-Quran berjamaah di masjid dan di musola. Karena ada wabah ini, digantikan menjadi sholat tarawih dan sholat witir di rumah kita masing-masing, dan tadarus Al-Quran di rumah kita masing-masing bersama keluarga, bersama ayah bunda, kakak dan adik kita. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diangkatnya wabah ini di negeri kita khususnya dan di negeri-negeri lain umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ke hadis riwayat Ahmad tadi yang mengenai bulan suci Ramadan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika mendengar kabar gembira terkait tentang bulan suci Ramadan? Maka kita sebagai umat muslim harus termotivasi, semangat untuk banyak-banyak melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya di luar bulan Ramadan kita sholat tahajud, sholat duha 2 rakaat, maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan sholat tahajud dan sholat duha tidak hanya 2 rakaat, tetapi 4 rakaat. Kemudian di luar Ramadan
kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, 1 halaman, 2 halaman, maka di dalam Ramadan ini kita usahakan, kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak hanya 1 lembar, tidak hanya 2 lembar, tidak hanya 1 halaman, dan tidak hanya 2 halaman, tetapi 1 juz. Sehingga dalam waktu 30 hari kita sudah bisa menyelesaikan dan menghatamkan Al-Quran 30 juz. Pertanyaannya, kenapa kita melakukan hal itu? Yaitu karena tanda keseriusan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, nikmat kesempatan kepada kita, nikmat umur yang panjang kepada kita, sehingga kita masih dipertemukan di bulan Ramadan pada tahun ini. Seandainya apabila bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir bagi kita, maka kita maksimalkanlah waktu, kita maksimalkanlah umur dan usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di yaumil akhir kelak nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jannahnya bersama orang-orang yang soleh, bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.